rujukan, lakukan itu keputusan yang terbaik, kata akal. Maka disitulah ditentukan jangan mengambilkan sikap dan keputusan pada saat kamu marah, pada saat kamu dalam galau dan gelisah, pada saat kamu menerima beban tekanan atau keterpaksaan. Jangan mengambil keputusan, karena itu keputusan hawa nafsu. Ya. Maka dengan demikian diibaratkan air yang turun dari langit, siapapun orang mendapat rahmatnya. Tapi jangan lupa, ada satu air yang diturunkan yang hanya dinikmati sama ular, kobra, dinikmati sama kalajengking, dinikmati sama binatang buas, dinikmati sama yang binatang membunuh. Hanya persoalannya dia masih kecil. Itulah, jadi kalau rahmat itu salah tangkap, berarti yang menangkap hawa nafsu. Contoh hakikatnya pada manusia, semakin manusia menuntut ilmu dan beribadat, tetapi semakin jauh dari Tuhannya. Karena yang menimpa rahmat tadi, hawa nafsu. Wiritan ingin jadi orang kaya, wiritan ingin jadi orang alim, wiritan jadi orang bukan orang soleh, wiritan supaya jadi macam-macam. Itu yang menerima hawa nafsu atau hati yang suci. Kalau yang punya utang, wiritan untuk utang. Apapun yang dikir tidak ikhlas di jalan Allah Ta'ala ditolak alias batal. Nah, ternyata yang terima tadi ular kobra. Ilmu yang didapatkan tapi ditampung oleh sifat-sifat binatang buas tadi, adalah sifat yang tidak bisa keluar. Kalau sifat-sifat yang masuk tadi sifatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, berarti yang bekerja, yang menerima rahmat tadi adalah malaikat. Saya tanya, malaikat itu yang apa? Malaikat itu doyan kawin apa enggak? Malaikat itu doyan duit apa enggak? Malaikat itu doyan apa lagi? Doyan makan yang enak. Nah, kalau ingin merasakan arti daripada rahmat tadi yang dirasakan di dalam hati, berarti kesuburannya. Kesuburan itu pasti menjadi manfaat bagi yang lainnya. Paham sudah? Ayam bisa minum, bisa makan, disembelih, iya. Ya kan? Ya, coba sekarang buaya dan minum air gede, mau disembelih, marah nggak? Marah nggak buaya? Udah dikasih daging, ya kan? Dikasih makan, ayo kamu tabak kebun binatang, ngamuk dia, nggak mau nolong lagi sama yang nolong dia kan? Nah, itu buaya yang terima. Kalau kalajengking tadi, udah kasih minum, kasih makan, kira-kira bisa dipelihara? Bisa ngerti sama tuannya? Nah, itu tidak dilambangkan begitu dalam Al-Quran, tetapi Allah memberikan lambang manusia, sifat yang paling kuat adalah anjing. Jadi perumpamaan binatang itu adalah
Anjing itu diperumpamakan seluruh sektor tubuh dan badannya najis, kehidupannya jorok, makannya berbau, rezekinya berbau. Itu anjing. Kemudian nggak pernah bersyukur, maunya senang saja, begitu kenyang tidur, diberi atau tidak diberi tetap menjulurkan lidahnya. Nah, ini sifatnya. Bahkan lebih buruk lagi manusia itu sifatnya lebih dari anjing. Nah, padahal kalau sifat-sifat tadi anjing yang sudah diketahui di dalam diri kita, maka secara hakikatnya fihi tusimun, di dalam ayat ini kamu menggembalakan ternakmu, tundukkan sifat-sifat anjing itu. Nah, ya kan, kalau sudah digembalakan kan berarti di ternak kan nurut. Kalau anjing tadi sudah nurut berarti membela tuannya. Kalau nafsu tadi sudah bisa ditundukkan, berarti nafsu itu membela tuannya. Disebut nafsul mutmainnah. Diberikan hawa nafsu, tapi cenderung condong mutmainnah ini yang menuju kebaikan. Nah, ini. Jadi mengembalakan ternak itu berarti menguasai, memimpin, mendidik sampai mengetahui kebenaran yang sebenarnya di sisi Allah, bukan mengambil pilihan berdasarkan nafsu dan akalnya, tapi secara tuntas itu menundukkan hawa nafsunya. Ya kan? Bisa nggak kalau kamu sekarang milih? Ya, yang bisa milih kan akal kan? Ini bagus, ini buruk. Sekarang secara bagus menurut Allah bagaimana? Kita makan kan bagus, ya kan? Ini halal, tapi nggak pakai bismillah, berkah nggak? Menurut manusia bagus, tapi menurut Allah tidak bagus. Maka yang dimaksudkan pilihan itu dari Tuhanmu, berarti kalau engkau ingin mengetahuinya, maka bersihkanlah sifat-sifat anjing, sifat binatang buas di hati kita, maka mendapatkan petunjuk berupa ilham. Jadi kalau manusia ingin mendapatkan ilham, harus benar-benar mensucikan batin. Jangan dikotori, ya, badannya suci karena air wudhu, tapi hatinya najis. Berarti belum bisa menundukkan hawa nafsunya. Kemudian ayat yang kedua, yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli samarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi jelas dengan air hujan itu apapun yang diteteskan di rumput hidup, di pohon yang keras sekalipun hidup. Tuh di hutan, di gunung nggak ada yang nyiram, ya. Cuman pedagang bunga semua ngambil di hutan. Tapi yang menumbuhkan siapa? Asalnya.
itu dari air hujan. Ya. Jangankan tumbuh-tumbuhan, daun yang kering itu jatuh diketahui Allah. Juta satu yang jatuh diketahui Allah. Terus kamu dikit dalam hati, Allah diketahuinya. Sama orang susah, sama orang stres, tahu dari sini nih keluar ke mukanya. Ini wajah stres, ini wajah punya utang, ini wajah patah hati, ini wajah kekurangan, ini wajah apa? Jadi dari hati muncul ke permukaan. Hati-hati. Jadi kalau dilihat sama orang alim, wajahmu ini bahaya. Kenapa? Wajah mata keranjang. Wajahnya. Terus lari ke mata kan? Nah, kalau orang kan dari mata turun ke hati. Nah, tapi kalau orang alim lihatnya bukan hati, dari hati ke mata. Nah, dari mata itu isinya jutaan rahasia. Bayangin kamu. Makanya sama orang alim jangan mendelik begini, habis kamu benar. Jadi kalau sama orang alim supaya nggak ketahuan. Jadi nunduk aja. Nah, gitu. Kalau ketahuan stres itu jangan lihat begini. Kalau lihat ini, habis sudah. Bocor semua, scan keluar. Paham sudah? Ya kan? Nah, walaupun nggak ngomong tuh. Nah, jadi kalau susah itu jangan begini. Kalau perlu tutup. Orang dulu lihat orang alim, loh berarti nggak sopan. Bukan, takut ketahuan. Kalau gini kan nggak kelihatan. Apalagi ngantuk itu susah kalau ditebak. Coba kamu ngantuk tidur, itu susah ditembak. Ini maunya apa? Itu nggak tahu saya. Tapi kalau mendeli ini alamat ini. Ya, keturunan gendruwo, keturunan setan. Yang demikian itu tanda-tanda bagi orang berpikir. Di qaumi yatafakkarun. Jadi kaum semua ini kalau sudah beriman itu memahami arti dari apa yang dijadikan. Maka kedudukan tafakurnya tinggi sekali. At-tafakkuri, tafakur fisa'ah fi ibadika al-fasanah. Jadi tafakur sesaat itu sama dengan ibadah 1 tahun. Bayangin, ibadah kita 1 tahun kalah sama berpikir sebentar aja. Dengan orang berpikir sampai 1 tahun dengan tafakur, kedudukannya tinggi tafakur. Karena tafakur tadi hasil riset dari zikir. Nah, kembali lagi. Jadi kalau orang yang nggak berzikir suruh tafakur, hanya orang gila. Artinya memikirnya bukan kebesaran Allah, apa dijadikan Allah, tapi mikirnya karena hawa nafsunya. Jadi tingkatannya tafakur sesudah berzikir kepada Allah. Maka disuruh perhatikan dulu siapa yang menciptakan, yang bikin zaitun, siapa yang bikin kurma, kan gitu. Ya. Maka secara hakikatnya perumpamaan ibarat dengan air hujan. Artinya kalau sudah rahmat itu deres masuk di hati orang beriman, maka muncullah itu yang disebut ilmu. Paham sudah? Kalau rahmat deras udah masuk di situ hati penuh dengan rahmat Allah, maka muncul yang disebut hikmah. Maka hikmah itu tidak bisa dipelajari, karena hikmah itu sifatnya langsung dari Allah. Jadi rahmat sudah turun deras ke hati, maka Allah memberikan petunjuknya. Nah,
Kalau sudah manusia dekat dengan petunjuk Allah, disitulah dia akan bisa menaruh, menumbuhkan tanaman di mana saja. Di situ ada istighosah, itu tanaman. Di situ ada khatam Quran, itu tanaman. Di sana ada salawat, tanaman. Di sana ada wirid kabir, tanaman. Di sana ada yang dakwah, tanaman. Ini maksudnya berbagai bentuk jenis, perumpamanya seperti engkau menanam zaitun, kurma, anggur, dan banyak lagi segala macam-macam buah-buahan, yaitu nasihat-nasihatnya. Jadi kalau kamu sudah nasihat sana yang baik itu tanaman yang bermacam-macam. Jadi tidak disebutkan lombok, berambang, itu nggak ada lagi. Ini yang perumpamaan yang besar-besar. Nah, itu yang disebut